Ini sudah 15.45 waktu Indonesia Tengah ya. Tengah, iya. Waktu Indonesia Toraja. Jadi Indonesia mungkin Rentel Emo juga bisa. ya sekali. Kita bisa mulai, teman-teman. Jadi teman-teman semua yang ikut live kita pada sore hari ini, kebetulan untuk hari ini kita mau membahas terkait dengan BPJS 1. Nah, untuk BPJS 1 ini mungkin saya akan serahkan sama Kakak Citra, ahli dan juga suhu terkait dengan BPJS 1. Nanti boleh dengarkan. Misalkan mungkin ada yang mau tanya-tanya, bisa bertanya di kolom komentar, nanti kami bantu berikan informasinya ya. Mungkin silakan Kak. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi live kali ini akan bahas tentang BPJS 1. Nah, mungkin pernah nih teman-teman atau saudara atau keluarga yang pergi ke puskesmas atau rumah sakit, terlebih khusus di rumah sakit ya. Terus lihat ada petugas BPJS 1 tapi nggak tahu apa nih BPJS 1. Nah, saya pertama-tama perkenalkan, nama saya Citra. Uh, sebagai staf EP3RS atau biasanya lebih akrab dikenal sebagai petugas BPJS 1. Nah, bertugasnya itu di rumah sakit, juga biasa di puskesmas. Nah, BPJS 1 itu siapa sih, atau BPJS 1 itu apa? BPJS 1 itu sebenarnya adalah petugas BPJS Kesehatan. Jadi kami-kami ini yang bekerja di BPJS Kesehatan yang bertugas untuk memberikan informasi, terus memberikan edukasi ke peserta, dan terlebih lagi memberikan penanganan pengaduan, atau semisalnya ada yang mungkin perlu ditanyakan di FKRTL di Vaskes, terus bingung, nah boleh tuh ke BPJS 1, seperti itu. Kemudian BPJS 1 itu dia identiknya apa sih? Bagaimana dikenali? BPJS 1 itu bisa dikenali dengan rompi sage, kayak baju saya nih, tapi dia lebih lebih agak lebih ngejreng. Dia teman-teman kalau ke Vaskes, wah ada BPJS 1 tuh. Dari jauh kayaknya kelihatan kayak dengan warnanya yang lumayan terang itu. Jadi kalau sudah lihat teman-teman BPJS kemudian dengan rompi yang terangnya itu, sudah dipastikan itu pasti teman-teman BPJS 1. Jadi misalkan mungkin ada yang mau ditanyakan, langsung hadang saja. Tolong saya. Nah, warnanya warna hijau sage, kemudian di belakangnya itu ada tulisan BPJS 1. Saya punya bajunya teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat. Aduh. Jadi promosi ya. Halo guys, jadi ini koleksi terbaru kita. Ini nih yang saya maksud ya. Jadi ada tulisannya BPJS 1. Ada nggak Kak di etalase ini? Nggak ada ya, nggak ada di keranjang kuning. Limited edition dari BPJS Kesehatan, terus warnanya hijau sage ya. Jadi teman-teman kalau ketemu baju seperti ini terus ada petugasnya, berarti itu BPJS 1, orang dari BPJS Kesehatan. Jadi bisa ditanya-tanya kalau ada yang mau ditanyakan. Seperti itu Kakak Julien. Ini Kak, mungkin banyak yang bertanya juga, ini petugas BPJS 1 ini tiap hari ke rumah sakit Kak atau bagaimana? Tiap hari. Jadi kita mobile. Jadi tidak menetap di satu rumah sakit saja. Misalnya kayak di Toraja nih ada 8 FKRTL-nya. Jadi kita ganti-gantian. Misalnya hari Senin itu ke Fatima, hari Selasa itu ke Laki Padada. Jadi mobile dia. Seperti itu. Jadi memang tiap ini sudah ada waktunya diatur Kak, yang hari mau kemana. Betul sekali. Tapi kalau misalkan Kakak ini lagi bertugas di rumah sakit ya. Oke, jadi mungkin Kakak boleh dijelaskan lebih jauh lagi, mungkin masih banyak yang belum paham terkait dengan BPJS 1 itu. Iya, nah tadi kan kita sudah ini sharing ya, apa tuh BPJS 1. Nah terus kan teman-teman sudah tahu ya kalau udah ada hijau sage berarti itu orang BPJS 1 ya. Kemudian terkadang ini biasanya kan BPJS 1 ini juga salah satunya adalah penanganan pengaduan. Nah, biasanya itu mungkin pengaduan yang banyak kami dapati di puskesmas atau di FKRTL itu, atau pertanyaan-pertanyaan biasanya itu tentang peserta yang rawat inap nih, misalnya dia rawat inap, terus mau pulang ke rumah dengan permintaan sendiri, bukan
dokter yang memulangkan ya, misalnya Julian masuk rumah sakit terus kayaknya ya amit-amit ya, terus kayaknya udah enakan nih menurut Julian, terus mau minta pulang, iya minta pulang sendiri atau APS ceritanya. Atau biasa juga banyak pasien atau peserta yang ke FKTP Vaskes tingkat pertama meminta rujukan. Jadi ceritanya minta rujukan ke dokternya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh teman-teman ya. Jadi rujukan itu dikeluarkan kalau ada indikasi medis dan membutuhkan penanganan lebih lanjut ke tingkat lanjut atau ke rumah sakit. Sesuai dengan dokter. Jadi dokter yang mesti ada indikasi medisnya, betul, mesti harus ada indikasi medisnya dari dokter. Jadi diperiksa dulu sama dokter di FKTP Vaskes tingkat pertama. Kalau memang di FKTP-nya fasilitasnya tidak memadai, itu boleh dirujuk ke rumah sakit. Atau misalnya butuh penanganan lebih lanjut, lebih ke spesialistik, berarti harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi bukan permintaan sendiri. Jadi kalau permintaan sendiri berarti tidak ditanggung BPJS. Di sini masih banyak biasa teman-teman yang ini Kak, mereka tuh mau langsung ke ini saja ke rumah sakit untuk berobat karena mungkin mereka merasa sudah ini ya, padahal ternyata itu masih bisa berobat ke Vaskesnya dulu kan. Betul. Tingkat pertama dulu untuk berobatnya. Betul. Kan di Vaskes tingkat pertama itu juga bisa menangani ini penyakit-penyakit yang cukup di FKTP saja atau tingkat pertama, tidak perlu dirujuk lagi. Kalau misalnya semuanya ke rumah sakit, wah full nanti dong rumah sakit. Biar demam sedikit langsung ke rumah sakit. Jadi itu kan bisa ditangani di FKTP sebenarnya. Terus kalau misalnya sudah di rumah sakit rawat inap, terus minta pulang sendiri, itu kan nggak ditanggung BPJS ya. Jadi pulangnya pasien dari rumah sakit itu harus sesuai dengan persetujuan dokter. Jadi poinnya di sini Kak, untuk yang APS itu tidak akan di cover ya. Betul. BPJS untuk penanganannya ya. Betul sekali. Mungkin juga boleh dijelaskan Kak, itu BPJS 1 itu tugasnya apa sih? Atau misalkan kalau turun ke rumah sakit itu ngapain gitu? Kalau BPJS 1 itu kelilingi rumah sakit. Jadi iya, jadi ukur jalan kita di rumah sakit, karena kan ceritanya kita sibling, jadi dilihat langsung bagaimana keadaan di rumah sakit, fasilitasnya bagaimana, masih memadai atau tidak, terus pelayanannya dari rumah sakit bagaimana, dari segi perawat, dokter, bidan atau teman-teman di loket ke peserta atau pasien BPJS itu bagaimana, apakah ramah atau ada yang jutek atau ada yang marah-marah atau mungkin ada yang pilih kasih ceritanya, misalnya lebih mengutamakan pasien umum daripada pasien BPJS. Kan biasanya dulu-dulunya seperti itu ya, tapi sekarang puji Tuhan kayaknya udah aman sih. Berarti kerennya petugas BPJS 1. Betul sekali, keren sekali. Terus customer visit juga, ada namanya customer visit. Jadi customer visit itu tanya-tanya ke pasien. Jadi misalnya bagaimana pelayanannya di rumah sakit ini. Jadi kita lebih interaksi ke ini, ke pasien. Jadi misalnya Mbak Julian amit-amit nggak diminta-minta ke Vaskes. Okay. Nah, jadi bisa cerita-cerita. Jadi kalau cerita-cerita sama pasien langsung kan kita dapat informasi ya, bagaimana pelayanannya di rumah sakit, ada tidaknya iur biaya obat, seperti itu. Atau mungkin pelayanannya di sana tidak memuaskan. Begitu. Nah, mumpung kita lagi singgung tentang obat nih, tadi ya, tentang obat. Jadi pertanyaan yang sering didapati juga itu adalah kekosongan obat di Vaskes. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya obat di Vaskes itu kosong atau tidak tersedia di rumah sakit, terus diresepkan sama dokter. Nah, biasanya ada yang tuh yang disuruh beli di luar ya Kak? Iya, betul. Sebenarnya kalau misalnya obatnya lagi kosong di Vaskes, itu haknya Vaskes atau kewajibannya Vaskes untuk menyediakan. Jadi Vaskesnya yang koordinasi dengan misalnya apotek kerjasamanya untuk mencarikan obat. Jadi kalau misalnya ada obat yang kosong terus diresepkan sama dokter, rumah sakitnya yang inisiatif untuk carikan pasien obat itu. Jadi pasien bukan sendiri yang pergi beli ke apotek. Iya. Karena selama ini kayaknya lebih banyak pasien yang keluar beli obat di apotek. Betul. Kalau kasusnya begitu bagaimana itu Kak? Kalau misalnya ada pasien terus obat resepnya diresepkan sama dokter, terus obatnya stok kosong di rumah sakit dan ternyata rumah sakit tidak
carikan kan biasanya pesertanya inisiatif sendiri juga ya. Nah, biasanya kami edukasi untuk tetap minta kwitansi di apotek tersebut. Nanti konfirmasinya ke rumah sakit supaya dihentikan biaya beli obatnya. Jadi maksudnya Kak, nggak apa-apa beli di luar dulu, yang penting nanti ada kwitansinya, Kwitansinya, nanti bisa iya. dirembus Kak ya untuk uang Betul. itu. Seperti itu. Tapi harusnya rumah sakit yang menyediakan. Makanya selalu kami koordinasi ke manajemen rumah sakit agar bisa koordinasi dengan apotek yang mereka kerjasama lagi untuk carikan obat yang kosong itu. Seperti itu ya teman-teman. Dilihat dari yang join juga live kan sudah banyak ya, dan sudah banyak yang bertanya juga. Atau mungkin kita mau bahas sedikit lagi Kak ya, nanti kita balas terkait dengan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Boleh, sedikit lagi ya kita bahas tentang kan tadi minta rujukan di FKTP ya. Mungkin teman-teman di sini, apa sih FKTP itu? Kenapa dari tadi bilangnya FKTP, FKTP, FKTP? Nah, FKTP itu teman-teman kepanjangannya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di dalamnya itu ada puskesmas, terdiri dari puskesmas, terus dokter umum yang praktik mandiri yang bekerja sama dengan BPJS, kemudian dokter gigi yang praktik mandiri yang bekerja sama dengan BPJS, kemudian ada klinik Pratama dan RSUD Pratama. Seperti itu kalau FKTP itu ya. Kemudian kalau yang tingkat lanjut itu fasilitas kesehatan tingkat lanjut itu yang dirujuk dari Jadi FKTP rujuknya minta rujukan ke FKTP dulu. Betul, pemeriksaan dulu ke FKTP. Ya, nanti dirujuknya ke FKRTL. FKRTL itu terdiri dari rumah sakit, kemudian klinik utama atau yang setara, terus ada juga biasanya rumah sakit khusus, terus yang terakhir itu fasilitas kesehatan penunjang seperti optik atau apotik. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan bingung lagi FKTP itu apa sih? Kalau puskesmas itu masuk apa sih? Masuk FKTP ya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kalau semisalnya ada sobat Sikamali, ada sobat Sikamali yang berkunjung ke FKTP, mau berobat atau pemeriksaan, atau ada rujukannya ke ke rumah sakit, boleh banget tuh pakai antrian online. Kan sekarang sudah zaman online. Iya. Gen Z itu sekarang sudah punya HP Android semua. Betul sekali. Sekarang kayaknya kalau Gen Z semuanya udah punya HP ya. Jadi kayaknya nggak ada lagi alasan punya HP kili-kili. Nah, di BPJS Kesehatan itu ada tuh namanya antrian online. Antrian online-nya itu bagaimana? Jadi kita punya namanya aplikasi Mobile JKN. Nih, di layar lagi. Di layar lagi ya, teman-teman. Nomor 3 tuh, Mobile JKN. Nah, Mobile JKN itu di dalamnya ada menu antrian online. Misalnya dulunya, teman-teman kalau ke FKTP atau rumah sakit lah, biasanya kan pergi pagi pulang malam. Kayak cari uang aja. Itu bukan Bang Toib. Pergi pagi pulang pagi. Betul sekali. Nah, sekarang itu dari BPJS sudah canggih banget. Jadi bisa ambil antrian online lewat Mobile JKN. Kalau di FKTP satu Mobile JKN juga ya. Kalau di FKTP kan nanti di Mobile JKN ada pilihannya. Jadi pilihannya mau ke FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama atau ke rumah sakit tingkat lanjutan. Kalau FKTP nanti klik saja tuh di menu antrian online. Kayaknya ada nih. Kalau teman-teman bisa lihat atau yang punya aplikasi Mobile JKN, ayo dibuka juga aplikasi Mobile JKN-nya. Kalau di aplikasi Mobile JKN itu ada di bagian, aduh, kayak vlogger nih aku nih. Ada di sini teman-teman nih. Jadi teman-teman bisa klik antrian online-nya kan. Nah, nanti ada pilihannya. Nih, ini yang kalau ke FKTP yang paling pertama di ini, kemudian yang ini kalau lanjutan. Kalau mau ke FKTP sisa diklik aja. Jadi diklik, kemudian nanti di situ ikuti saja petunjuknya. Misalnya mau ke poli mana, terus hari apa, nanti pilih petugas medisnya, tenaga medisnya. Misalnya dokternya ada 2, teman-teman mau ke dokter siapa? Misalnya dokter Julian atau dokter Citra. Berarti Kak, itu sudah jelas dalam Mobile JKN-nya ya. Jadi memang bagus untuk teman-teman semua kalau misalkan ada yang mau berobat, baik ke puskesmas rumah sakit, misalkan download Mobile JKN seperti yang diarahkan sama Kakak Citra tadi, lebih memudahkan Kak ya. Betul, untuk mengambil sekali. antriannya. Jadi teman-teman ambil antriannya bukan bisa pas sebelum ke FKTP. Okay. Jadi bisa dari rumah atau dari mana saja.
Oke. Dan nanti kita ambil dari rumah Kak ya, nanti diperkirakan mendekati nomornya kita, baru mungkin boleh berkunjung ke rumah sakit. Jadi boleh pergi ke ini FKTP 1 jam sebelum jadwalnya yang di ini, yang di antriannya. Kalau di tingkat lanjutan seperti itu juga. Jadi nanti rujukannya itu bukan lagi kayak kertas, tapi rujukan online. Rujukan online-nya sudah ada di aplikasi mobile JKN. Jadi sisa nanti klik ambil antrian, mau ke poli mana, ke dokter siapa. Seperti itu. Memang kalau kita bahas BPJS kan akan jauh-jauh dari kanal online kita yang ada di layar ini. Betul ya. Pasti sekali. ada Pandawa, call center, dan mobil JKN. Yang paling utama sih untuk kita wajib punya yang mobil JKN Kak ya. Karena baik yang untuk keperluan administrasi, informasi pengaduan kan semuanya bisa diakses di mobil JKN ini. Nanti juga di mobil JKN peserta juga bisa komunikasi dengan kakak melalui untuk yang BPJS 1 itu. Betul. Komunikasinya lewat SIPP, lewat pengaduan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang join sekarang, terus mungkin ada pengalaman buruk atau ada yang mau ditanyakan, boleh tuh lewat aplikasi mobile JKN ada menunya untuk ini pengaduan. Jadi nanti pengaduannya masuk di aplikasi SIPP-nya BPJS Kesehatan. Nanti kita chat-chat. Nah, di sini Kak sudah banyak nih yang bertanya dari tadi. Mungkin kita mau kita balas sedikit mungkin Kak ya yang bertanya. Nanti kita lanjut lagi untuk apa sih lagi terkait dengan BPJS 1 itu. Kita mulai dari atas berarti ya. Iya. Udah banyak yang semua menyapa dari tadi Kak ya. Ini ada yang bertanya Kak dari JA. Pindah vaskes secara online dilakukan lewat mana selain mobil JKN? Oh, ternyata ini mau bahas terkait administrasi ya. Oke, kalau untuk pindah vaskes selain mobil JKN itu sebenarnya melalui Pandawa juga boleh atau kalau misalkan ada kendala di Pandawa atau di mobil JKN-nya, boleh langsung berkunjung di kantor BPJS. Nah, di kantor BPJS kami juga ada namanya di loket BPJS juga ada istilah Aman JKN. Aman JKN itu salah satu inovasi pihak BPJS. Jadi peserta tidak usah repot-repot maju ke loket, nanti bisa pindahkan vaskesnya di sendiri, kita akses sendiri aplikasi tersebut untuk kita pindahkan vaskesnya. Atau kalau memang ada kendala, tidak apa-apa, nanti kami bantu oleh petugas FL untuk perubahan vaskesnya ya. Oke. Selain itu Kak, di sini sudah banyak juga yang bertanya atau dari Katokon Pride. Kenapa tidak bisa dihubungi BPJS 1-nya Fatima kalau malam? Iya, jadi teman-teman, jam kerjanya BPJS 1 itu tidak 24 jam ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 sore. Waktu kerja Kak ya. Betul. Nanti kalau semisalnya, kalaupun ada teleponnya masuk atau WA-nya masuk, nanti pasti kami balas pas hari berikutnya. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman juga ini mau hubungi BPJS 1-nya tapi karena sudah malam, di rumah sakit itu ada poster BPJS 1. Aduh, jadi saya lupa. Selain rompinya tadi teman-temannya, selain rompinya tadi ada poster BPJS 1. Nah, di poster BPJS 1 itu sudah ada foto dan nomor HP-nya. Yang pertama petugas PIPP atau petugas pengaduannya pihak rumah sakit. Kemudian bersanding dengan fotonya petugas BPJS 1 dan nomor teleponnya. Jadi kalau semisalnya petugas BPJS 1-nya tidak bisa dihubungi, boleh juga ke petugas PIPP-nya orang rumah sakit. Oke, jadi selain yang petugas BPJS bisa juga langsung hubungi saja petugas yang dari rumah sakitnya. Iya, ya? Betul sekali. Jadi ada pilihannya. Oke, semoga jawaban Kakak Citra lumayan membantu untuk teman-teman yang masih bertanya ya. Ini ada lagi Kak dari Kakak Rizka. Kalau RSN Rekang ada juga enggak ya? Ini mungkin maksudnya yang petugas BPJS 1-nya mungkin ya di Rekang. Jadi kalau RSN Rekang pasti ada Kak, karena semua rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu ada petugas PIPP RS-nya dan ada juga petugas BPJS 1-nya. Seperti itu. Jadi semua tiap rumah sakit ada kayak? Iya, tiap rumah sakit ada. Bisa nggak ke Vaskes 1 minta rujukan? Ya itu tadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ke Vaskes bilangnya, Bu, tolong ya rujuk saya ke rumah sakit ini. Tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Jadinya permintaan sendiri. Iya, jadinya permintaan sendiri.
di garis bawah ini tidak boleh minta rujukan ke FKTP. Yang ada itu teman-teman harus periksa dulu sama dokter di FKTP. Tergantung dari dokternya. Kalau misalnya dokternya bilang cukup di FKTP saja berobat, berarti cukup di FKTP saja. Kalau misalkan pasiennya ngotot Kak, mau tetap dirujuk, jadinya APS lagi Kak. Iya, APS. Nah, kalau teman-teman APS, ya mohon maaf, nggak ditanggung lagi sama BPJS. Jadi harus sesuai dengan indikasi medis dan butuh penanganan lebih lanjut. Ya, semuanya ada prosedurnya teman-teman ya. Ada yang bertanya rujukan berapa lama berlaku, 90 hari Kak atau 3 bulan. Kalau misalnya sudah habis terus butuh penanganan lebih lanjut lagi sama dokter spesialistik di rumah sakit, boleh kembali ke FKTP-nya dulu, berobat dulu. Jangan bilang mau minta rujukan, diperpanjang rujukannya, tidak ya. Jadi ke FKTP kembali, nanti dokternya kembali yang tinjau apakah harus dirujuk kembali atau tidak. Kalau misalnya memang dirujuk, pasti dirujuk kok. Seperti itu. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Kakak Nabil. Kak, kemarin berobat ke dokter BPJS, tapi wajib screening dulu. Jadi semua peserta harus screening ya. Betul sekali. Jadi screening kesehatan dulu teman-teman. Kemudian kalau sudah screening kesehatan, baru di FKTP itu dilayani. Screening kesehatan itu membantu loh teman-teman. Mendeteksi secara dini apa nih penyakit kita atau apa yang mungkin sering kita lakukan, misalnya kurang minum air putih. Ya, nah, di screening itu ada muncul. Apalagi kita sekarang ya anak muda itu lebih sering minum kopi kan daripada air putih. Betul. Jadi kan kalau kita yang manis-manis benar. Jadi kalau kita screening kan kita bisa deteksi sejak awal. Seperti Kakak Citra katanya manis. Oke. Jadi kalau kita screening riwayat kesehatan itu selain ini kita juga sebenarnya bisa deteksi jenis penyakitnya kita dari awal. Jadi kalau memang sudah ada gejala kan kita bisa bisa ditangani lebih sekali. Dini seperti itu. Kan kalau screening kesehatan kan kalau misalnya udah selesai screening kan muncul tuh di situ resikonya apa. Kalau misalnya resikonya beresiko atau tidak beresiko. Kalau misalnya beresiko berarti teman-teman harus ke FKTP dulu, berobat pemeriksaan dulu ke FKTP. Seperti itu. Oh ya, screening lewat mana aja? Lewat aplikasi mobile JKN bisa. Kemudian di Vaskes, ya, di website juga bisa. Di Vaskes pun di FKTP di mana teman-teman berobat itu sudah ada QR code-nya. Jadi kalau misalnya ada QR code di Vaskes boleh di scan, ya. Kemudian nanti muncul ke screening. Tapi kalau mau lebih gampang, terus teman-teman punya aplikasi mobile JKN-nya di aplikasi mobile JKN dari rumah aja. Saja kayak sambil baring-baring kan Kak. Betul. Terus screening itu cuma 1 kali 1 tahun, jadi nggak tiap bulan. 1 kali teman-teman, 1 tahun. Jadi gampang kok. Oke. Ini ada juga nih dari Kakak Tata L, informasi nomor HP-nya tidak terlihat Kak. Oh, yang di layar ya. Oke. Jadi izin Kak ya, mungkin kami boleh sebutkan, kami bantu sebutkan nomor. Jadi yang tertera di layar itu ada Pandawa. Jadi Pandawa itu pelayanan online-nya kita, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi mungkin teman-teman ada yang butuh keperluan administrasi atau informasi pengaduan, bisa juga diakses melalui Pandawa. Jadi dihubungi nomor yang tertera ini melalui WA-nya. Oh iya, untuk nomornya itu ada 08118165 seperti itu ya. Kita mau balas lagi pertanyaannya Kak, atau mungkin Kakak mau balas sedikit lagi terkait dengan BPJS 1? Boleh, mungkin pertanyaan kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh tuh. Ini ya masih terkait dengan yang di rumah sakit Kak, dari Kakak Vita. Adakah nomor HP yang bisa dihubungi langsung kalau kita ada kendala di rumah sakit? Sebenarnya sudah dijelaskan sama Kakak Citra tadi, tapi mungkin boleh dijelaskan kembali Kak terkait dengan nomor telepon BPJS 1. Iya, kalau semisalnya teman-teman di ini berobat terus ada keluhannya, boleh nanti kalau ke Vaskesnya kembali cari tuh poster BPJS 1. Pokoknya ada foto, tunggu ya, kayaknya aku punya deh contohnya, tapi sambil jelasin biar lebih jelas, benar. Nanti teman-teman bisa lihat ada fotonya, kemudian teman-teman bisa ambil nomor HP-nya dan ditelepon. Kalau di Toraja sendiri itu ada 2 petugas BPJS 1, jadi saya dengan ada Ibu Ima lagi 1. Nah, contohnya tuh kayak begini, kelihatan nggak teman-teman? Tunggu ya, saya jadi tiba-tiba jadi vlogger nih. Gimana ya? Contohnya tuh gini.
Kurang lebihnya seperti ini Kak ya. Ya, kurang lebihnya tuh seperti ini. Ini petugas BPJS 1, ini petugas PIPPRS, jadi nomor teleponnya ada di sini nanti. Oke, jadi masing-masing di ininya kan sudah ada ya, sudah di posternya sudah ada nomor teleponnya ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan mungkin ada teman-teman dari rumah sakit yang mungkin ada keluhan atau mungkin ada pertanyaannya terkait dengan BPJS, kalau misalkan petugas BPJS 1 mungkin tidak ada di lokasi, tinggal cari posternya. Oh ya, posternya kan terletak di banyak titik Kak ya? Iya, betul. Ada di beberapa titik yang pasti akan kelihatan sama peserta. Misalnya pertama di ruang administrasi atau loket. Kemudian ada di ruang perawatan rawat inap, ada di apotik, ada di UGD juga. Jadi tempat yang sering teman-teman inilah Tempat tempati yang kalau sering di rumah dilewati sakit. Kak ya, berarti jadi sebenarnya memudahkan juga sih ternyata letak-letak posternya ini. Jadi misalkan Jadi mungkin disesuaikan. kan memang biasa banyak teman-teman juga nih di rumah sakit bertanya, ada tidak ya nomor telepon pihak BPJS, saya mau tanya tentang BPJS saya, boleh cari poster yang ada BPJS 1, tulisannya di situ besar deh kayaknya tulisannya Betul. Kak ya, tinggal dihubungi nomor teleponnya seperti itu. Ada nih dari Kakak Aco. Nenek saya sering berobat, tidak ada HP Android-nya. Jadi bagaimana itu Kak? Apakah harus beli HP lagi? Wah, boleh. Boleh kalau Kalau Kakak mau belikan neneknya HP kan Kak Aco pasti ini ya, sayang sekali jadi sama anak neneknya. berbakti, Iya, cucu berbakti. boleh dibelikan, tapi kalau misalnya memang tidak ada HP-nya sama sekali, satu aplikasi mobile JKN itu bisa 3 akun. Terus aplikasi mobile JKN itu atau akun aplikasi mobile JKN itu bisa diakses di mana saja. Jadi misalnya Kak Aco lagi di Makassar, terus neneknya di Toraja, buatin aja Kak Aco akunnya neneknya. Jadi nanti kalau misalnya neneknya Kak Aco mau ke FKRTL atau FKTP ini, yang mau ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk kontrol atau pemeriksaan, boleh nanti Kak Aco yang ambilkan antrian online-nya dari Makassar. Oke, berarti nggak mesti di HP pesertanya. Iya, betul. Kalau memang tidak ada dan tidak mesti harus datang pasiennya yang punya HP atau pesertanya yang punya HP ke rumah sakit. Jadi bisa keluarganya yang ambilkan yang tidak sama atau jauh, nanti ambilkan yang di ininya di sini. Nah, nanti yang dibawa itu ada di antrian online itu kayak bookingan atau kode booking. Nah, nanti kode bookingnya bisa dituliskan terus dikasih ke si Nenek Aco. Atau kalau misalnya pilihan paling terakhirnya kalau misalnya memang tidak ada kode booking, maksudnya lupa kasih kode booking dan sudah diambilkan sama Kak Aco, iya keluarga yang lain, boleh nanti langsung ke loket, tapi dengan syarat harus bilang ke petugasnya bilang sudah ambil antrian online di aplikasi mobile JKN. Nah nanti teman-teman di rumah sakit bantu check in kan, mudah kok dan gampang. Nggak sulit teman-teman. Iya. Kadang banyak yang berpikir Kak, berti harus ada HP Androidku. Padahal kan nggak apa-apa kalau memang yang bersangkutan mungkin tidak ada, tapi di keluarga yang lain mungkin ada HP Androidnya, itu kan boleh dipinta dulu ya untuk downloadkan aplikasi mobile JKN. Nanti kita akses akunnya kita kan kembali lagi yang Kakak Citra bilang tadi, satu HP, satu akun mobile JKN kan bisa registrasi 3 akun Kak ya. Jadi kan bisa sekalian bantu untuk keluarga yang mungkin tidak memiliki HP untuk akses mobile JKN. Betul sekali. Mungkin kita mau bergeser juga sama pertanyaan Kak, ini sudah ramai sekali ternyata pertanyaannya ya. Oh iya, di sini ada dari Kak Sita. Oke, bagaimana kalau ada obat yang dibayar? Nah, kalau misalnya ada obat yang dibayar, boleh tuh hubungi BPJS 1 atau PIPP-nya. Jadi nanti dikonfirmasi dulu. Nah, di sini kita tidak semerta-merta langsung harus dikembalikan. Harus dikembalikan uangnya nih, tidak teman-temannya. Kalau misalnya ada pasien beli obat, kami petugas BPJS 1 itu harus dengar dari 2 pihak dulu. Jadi harus cross check ulang dulu Kak ya, harus bisa langsung disahkan bilang, betul. Oh ya tunggu Pak ya nanti kami ganti uangnya, itu enggak bisa langsung diklaim seperti itu langsung Kak ya. Betul, harus dikonfirmasi dulu ke ke RS-nya dan dokternya secara langsung. Kalau misalnya memang betul ada obat yang dibayar karena mungkin kekosongan obat tadi ya, kemudian pesertanya beli sendiri di luar, gak apa-apa, ambil aja kwitansinya di apotek atau tempat yang beli obatnya. Nanti kwitansinya jangan dibuang karena itu bukti kalau memang betul saya beli obat. Kwitansinya itu boleh
berikan ke petugas PIPPRS. Agak riskan berarti Kak ya, kalau misalkan kwitansi kan biasa tuh kita Kak, kalau pegang kertas membuang begitu, Iya. kalau begitu berarti nanti tidak bisa diganti. Betul, Kak, ya. karena kita nggak punya bukti Iya, kan benar, untuk benar. ini kembalikan uangnya seperti Kadang itu. juga ada kasus begini Kak, bilang ini ada diresepkan dokter, ini obat ini, tapi pasiennya biasanya tidak bisa Kak obat itu, dia mau Kak beli obat ini, beli di luar nih, tapi nanti kwitansinya ku ambil, ku kasih rumah sakitnya, bisa begitu. Oh, berarti ini ceritanya ada obat yang diresepkan dokter, tapi Dia mau pakai pasiennya obatnya yang lain. yang lain yang sesuai dengan yang dia mau. Iya, nah itu kan masuk tuh permintaan sendiri. Jadi kalau misalnya memang ada obat yang sesuai atau cocok dengan kita, terus kita rekomendasikan, maksudnya kita tanya dokter, dok pakai obat ini dong, soalnya udah cocok. Nah itu sudah termasuk permintaan sendiri teman-teman. Dan kembali lagi tidak ditanggung BPJS ya. Yang ditanggung BPJS adalah obat yang diresepkan dan sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Diresepkan ya teman-teman. Jangan minta, jangan permintaan sendiri. Oke. BPJS PBI tidak aktif dan ada tunggakan itu gimana Kak? Oke, ini ada dari Kakak Ican, BPJS PBI tidak aktif dan ada tunggakan itu gimana ya Kak? Jadi ini maksudnya mungkin sebelum dialihkan ke PBI pernah daftar mandiri dan ada tunggakan ya. Oke, jadi kalau misalkan status kita nonaktif, kemudian kita mau pengaktifan kembali, sebenarnya ada dua pilihan yang bisa kami tawarkan ke pesertanya. Yang pertama bisa kita pengusulan kembali untuk PBI-nya, silakan melapor ke dinas sosial setempat. Nanti dinsos yang tentukan kembali apakah bisa atau tidaknya BPJS PBI kita diaktifkan kembali. Nah yang kedua, kalau mau beralih kembali sebagai peserta mandiri, boleh dengan catatan tunggakannya diselesaikan dulu ya. Kalau tunggakannya tidak diselesaikan, ada kendala atau ada warning dari aplikasi. Jadi silakan diselesaikan tunggakannya, setelah itu baru boleh beralih kembali sebagai peserta mandiri. Nah, saya tawarkan kembali untuk pendaftaran mandirinya boleh juga kembali diakses di kanal online kami, boleh melalui Pandawa atau bisa juga peralihan melalui aplikasi mobil JKN-nya. Seperti itu. Diselesaikan dulu yang jadi haknya teman-teman. Iya. Kewajiban supaya bisa dapat haknya juga di pas berobat biar nggak ada kendala. Nah ini ada dari Kak Vita nih, kalau keluarga yang ambil antrian check-innya di RS bagaimana Kak? Kalau keluarganya nggak datang itu tadi ada di bagian antrian kode booking, jadi bisa dikasih ke peserta atau pasien yang mau berobat ke rumah sakit, nanti itu yang ditunjukkan di bagian loket. Atau kalau misalnya dilupa kasih, boleh langsung ke loket nanti, tapi dengan syarat dikonfirmasi, iya, dikonfirmasi dulu ke petugas loketnya kalau sudah ambil antrian lewat aplikasi mobile JKN. Nanti dibantu kok teman-teman di loket untuk check-in. Oke? Oke, kalau semisalnya memang mau pakai BPJS, kembali lagi tadi ya teman-teman, harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, ke FKTP dulu, di mana teman-teman terdaftar. Nanti kalau sudah diperiksa sama dokter di FKTP dan memang dokternya bilang harus dirujuk ke dokter spesialistik atau harus dirujuk ke rumah sakit, baru dikeluarkan rujukan. Kalau sudah ada rujukannya, langsung saja ambil antrian online lewat aplikasi mobile JKN dan ke RS. Seperti itu, supaya berlaku kartu BPJS-nya. Iya, itu jawaban buat Kawai ya. Semoga membantu, Kak. Biasa juga banyak yang bilang begini Kak, masyarakat banyak yang bilang, kalau pakai BPJS ribet. Sebenarnya enggak ribet, yang penting sesuai prosedur tadi. Kalau mau berobat ke vaskes tingkat pertamanya dulu, kalau memang tidak bisa ditangani, nanti kan akan tetap dikasihkan rujukan untuk berobat ke rumah sakit misalkan. Betul. Atau kalau misalkan tidak diminta-minta kita sakit yang gawat darurat, kan tetap bisa langsung ke IGD Kak ya. Yang penting BPJS-nya kita aktif, pasti tetap akan di-cover BPJS-nya. Seperti itu. Tapi kalau ke UGD yang betul-betul gawat darurat ya teman-teman. Jangan cuma demam terus masuk ke UGD. Ada kriteria yang menentukan ini masuk di gawat darurat, ini tidak gawat darurat. Seperti itu. Ini ada juga pertanyaan dari Kakak JA. Apakah bisa ambil nomor antrian online di RS tanpa ada surat kontrol atau rujukan? Kalau belum ada surat rujukannya berarti tidak bisa karena harus ada rujukannya dulu dari FKTP kalau pasien baru. Kalau misalnya surat kontrolnya, kalau memang
ada juga kasus sudah sering kontrol, tapi mungkin di FKRTL atau di RS lupa untuk online kan surat kontrolnya. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu, nanti konfirmasi di bagian administrasinya di rumah sakit ya. Kalau ada juga nomor BPJS 1 boleh nanti kami bantu supaya kami teruskan ke rumah sakit supaya di online kan surat kontrolnya dan bisa ambil antrian online di aplikasi mobile JKN. Seperti itu. Tapi kalau memang baru pertama kali dan tidak ada rujukannya karena memang pakai umum berarti nggak bisa ambil antrian online. Mohon maaf. Iya. Jadi kalau memang mau pakai BPJS-nya kembali lagi ke FKTP-nya dulu berobat. Kalau memang tidak bisa ditangani baru dirujuk. Ya. Harus sesuai prosedur ya teman-teman. Ada dari Kak Sita, haruskah pasien sendiri yang ambil obat di RS, Kak? Bagaimana kalau misal pasiennya tidak bisa ke RS? Kalau ambil obat boleh boleh keluarganya yang wakili, tapi kalau yang mau periksa atau ketemu dengan dokternya itu tidak boleh. Harus ada pasiennya. Kan bagaimana dokternya mau tahu perkembangannya kalau pasiennya tidak ada? Kan tidak mungkin saya yang sakit kemudian Kakak Citra yang pergi untuk ini, bagaimana? Kan yang sakit saya. Jadi memang wajib ada pasiennya hadir, teman-teman ya. Terus di rumah sakit itu harus ada finger. Kalau tidak finger berarti tidak bisa dilayani. Kan finger itu untuk memvalidasi apakah betul ini pasiennya atau tidak. Kalau semisalnya itu pasiennya berarti harus ketemu dokternya dulu. Untuk obatnya ya bisa diwakili di apotik. Tapi kalau untuk ketemu dokternya dulu kan kalau mau ambil obat harus ketemu dokter dulu ya. Jadi tidak bisa diwakili teman-teman ya. Oke Kak Sita sudah membantu jawabannya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dibawa lagi ya. Kakak, ada lagi dari Kak Aco nih. Kak, untuk antrian online di puskesmas bisa juga ya walaupun bukan vaskes terdaftarnya kita? Betul. Jadi kalau semisalnya teman-teman terdaftar di vaskes mana dulu nih Kak Aco? Kalau semisalnya vaskesnya, maksudnya vaskes luar ya? Ya mungkin Kak Aco mungkin maksudnya vaskesnya di Makassar Kak, kemudian sekarang lagi di Toraja, kemudian mau berobat di Toraja, mau ambil antrian untuk ke puskesmas di Makale misalkan, apakah bisa Kak? Sementara vaskesnya mungkin di Sudiang gitu. Kalau di antrian online nggak ada pilihan vaskes, jadi di antrian online FKTP itu kalau kita buka antrian online-nya langsung vaskes yang terdaftar, kita di mana yang nggak bisa nih, gimana nih? Saya harus jadi jadi di FKTP, di antrian online FKTP itu langsung ada ininya, nama puskesmasnya, jadi nggak bisa kalau misalnya Kak Aco di FKTP luar. Seperti itu. Berarti kalau misalkan tetap bisa dilayani Kak ya? Kalau misalkan dia berobat tetap bisa dilayani kalau misalkan berobat di luar vaskes terdaftarnya kita, tapi 3 kali. Namun untuk yang ambil antriannya mohon maaf untuk saat ini belum bisa dulu, jadi mungkin langsung ke FKTP-nya saja untuk berobat. Manual saja dulu ya. Iya. Sekedar informasi untuk semisalnya kalau misalnya teman-teman terdaftar di vaskes luar mau berobat di vaskes yang bukan vaskesnya teman-teman, boleh silakan. Karena vaskes akan layani 3 kali dalam 1 bulan. Tapi kalau bagusnya sih Kak, kalau memang menetap lama di suatu tempat dipindahkan saja dulu vaskesnya. Nanti kalau misalnya kita kembalikan lagi ke tempat lain, misalkan boleh. Yang penting sudah lewat 3 bulan untuk perubahan vaskes terakhirnya. Kembali lagi kami promosikan untuk perubahan vaskes bisa melalui kanal online yang ada di layar ini. Oke. Nah, mungkin kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kakak Nita. Izin bertanya, apakah satu aplikasi mobil JKN bisa digunakan untuk 2 kartu keluarga? Boleh Kak Nita. Jadi satu aplikasi mobile JKN atau satu HP itu bisa 3 akun aplikasi mobile JKN. Maksimal 3 ya teman-teman, kalau 4 nggak bisa. Tapi caranya itu harus logout dulu dari satu aplikasi, dari satu akun ke akun yang lain. Jadi wajib teman-teman, Kanita harus harus ingat passwordnya apa. Iya. Jadi buat aja password yang gampang-gampang diingat ya. Boleh Kak, boleh kok. Maksimal 3 akun ya. Biasa juga kendalanya peserta di situ Kak. Mungkin sudah pernah download aplikasi mobil JKN sebelumnya, kemudian mungkin karena memorinya full atau mungkin ubah HP, kemudian aplikasi mobil JKN ikut terhapus, kemudian mau didaftar lagi,
lupa passwordnya Kak. Iya, kalau lupa password nggak apa-apa. Ada kok Pilihannya Kak ya. iya menu untuk lupa kata sandi. Yang penting nomor HP-nya terdaftar di sistemnya kami dan emailnya terdaftar. Kalau semisalnya kan pilihannya ada tuh bisa kirim kode OTP lewat nomor HP, iya. Nomor HP jangan lupa kalau lewat nomor HP harus ada pulsa biasa minimal 1.000 ya teman-teman. Jangan nanti Wika nggak masukin kode OTP. Cek ternyata Nggak ada pulsa biasa, iya. Pulsa biasa ya teman-teman, bukan pulsa data. Tapi kan kalau misalkan nomor teleponnya mungkin ada pulsanya, kan ada email Kak. Iya, betul. Pakai email aja teman-teman. Aman kok dan gampang. Nggak mempersulit. Iya, gampang. betul. Selama data-datanya kakak-kakak semua di sistemnya kami valid sesuai, itu gampang sekali jika untuk perubahan password misalkan untuk mobil JKN-nya. Nah, ya sejauh pertanyaannya Kak, kalau mau Kak ubah nomor teleponku, mau Kak ubah emailku, baru jauh sekali kantor BPJS, Pandawa saja. Betul sekali. Iya. Semua ada solusinya teman-teman. Sisa dari teman-teman aja. Tidak dipersulit, gampang. Iya. Apalagi sekarang serba modern, tidak mungkin orang ada di kuotanya sekarang Kakak Citra. Kalau nggak ada kuota nanti kita tethering. Kalau kita ketemu ya teman-teman. Jadi sapa-sapa aja tuh BPJS satunya. Nah, sekedar informasi, BPJS 1 itu ada di seluruh Indonesia. Jadi misalnya teman-teman yang lagi nonton ini ada di Makassar, ada di Jawa, atau ada di Jakarta, ada kok BPJS satunya di tiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Kalau rumah sakitnya nggak bekerja sama dengan BPJS, mohon maaf, nggak ada BPJS satunya. Mungkin BPJS 2-nya ada tuh. Kalau BPJS 1 dari BPJS Kesehatan ya teman-teman. Mungkin boleh dihafal-hafal mukanya Kakak Citra, mana tahu nanti ketemu di rumah sakit, boleh tanya-tanya bilang Kak, BPJS kok bagaimana? Nggak aktif BPJS. Yang penting jangan ditanya bilang ada mi pacar tak sorry nah laku mi. Canda ya teman-teman, selingan aja biar nggak tegang. Ada lagi nggak nih yang bertanya? Oh, belum ada. Sore ini luar biasa sekali antusias teman-teman semua. Ya, banyak seru nih. Banyak yang bertanya. Mungkin ini kan mobil JKN kan memang seru sih Kak, apalagi yang antrian online, apalagi kan mempermudah sekali. Kadang tuh Kak biasa di sosial media banyak yang mengeluhi lama aku itu menunggu di rumah sakit. Download mobil JKN, download mobil JKN semua, ada solusinya. Mau ke FKTP ada mobil JKN pakai antrian online. Mau ke rumah sakit ada mobil JKN pakai antrian online. Tinggal kitanya yang harus memaksimalkan apa yang sudah disiapkan oleh pihak BPJS. Betul. Ya. Mungkin teman-teman yang lain ini sudah banyak yang join juga. Mungkin masih ada yang mau dipertanyakan, boleh. Oh ya Kak, kalau yang BPJS 1 itu di rumah sakit saja Kak? Di rumah sakit, sama klinik utama atau yang setara. Misalnya dia klinik yang sudah masuk di masuk di dalam FKRTL, maksudnya sudah setingkat atau setara dengan FKRTL, itu ada BPJS ya. Kalau FKTP untuk saat ini belum ada. Semoga nanti ada ya teman-teman. Mungkin BPJS berapa begitu. Tapi kalau misalnya kayak khusus di Kacimakale, biasanya juga BPJS 1 turun ke puskesmas kok. Jadi nggak menutup kemungkinan lah. Kita bisa ke FKTP. Kalau ada waktu luang atau di FKRTL sudah selesai, pasti kita ke FKTP. Tapi di FKTP juga ada tuh petugas PIPP FKTP yang menangani pengaduan dan pemberian informasi ke teman-teman yang berobat di FKTP. Jadi bukan hanya di rumah sakit saja yang ada PIPP-nya, tapi di FKTP juga ada PIPP-nya. Jadi teman-teman yang mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan BPJS-nya atau mungkin ada kendala, ada keluhannya, boleh hubungi petugas langsung ya Kak. Iya, betul. Seperti itu. Oh iya teman-teman, ini kan live-nya hanya 1 jam ya. Ini dikit lagi nih kami mau. Iya, ini kan Gak berasa ya, udah mau 1 jam saya. Padahal ini kayak baru mulai Kak Adi, cuma karena seru, teman-teman juga aktif bertanya, Kakak Citra juga ini seru membawakan atau memberikan informasi, jadi enggak berasa. Tapi ini kan sudah mau selesai kayak live-nya kami, tapi enggak usah khawatir teman-teman semua. Mungkin boleh follow TikTok-nya, akunnya si Kamali. Boleh di follow, apa nih Kak namanya? Soalnya kita live setiap minggu teman-teman. Jadi kalau misalnya
boleh juga tuh diaktifkan notifikasi live-nya si Kamali. Di Jadi follow kalau dulu misalnya Kak, iya ya di di follow follow dulu dulu Sukamali underscore Solata di TikTok, kemudian boleh tuh nyalakan notifikasinya notifikasi Kak. live-nya. Jadi kalau misalkan nanti kami ada live selanjutnya, langsung tinggal klik notifnya, langsung join. Karena untuk sampai detik ini belum ada jadwal pasti Kak ya untuk live-nya kami, jadi mungkin bagusnya langsung di follow saja, dipantengin akun TikToknya si Kamali. Ya. Ya. Kita live kok. Ada pertanyaan nih, kalau misalnya ada Di Instagram pasien juga bisa. Oke, kalau lanjut Kak. misalnya ada pasien buka aplikasi mobile JKN, tapi muncul nomor HP sudah pernah digunakan, itu gimana? Oh iya, untuk informasinya teman-teman, untuk sekarang aplikasi mobile JKN itu yang pertama pendaftarannya tidak bisa kalau pesertanya sendiri, harus petugas BPJS Kesehatan. Tapi caranya supaya gampang, daripada teman-teman harus ke kantor BPJS terdekat, nanti boleh kalau misalnya berkunjung ke FKTP atau FKRT, maksudnya puskesmas atau rumah sakit lah yang biasanya teman-teman kunjungi, ada petugasnya, ada petugas mobile JKN-nya atau duta mobile JKN, bisa nanti dikoordinasikan supaya mereka bantu kirim datanya ke kami ke kantor, nanti kami yang proses dan dihubungi ke petugasnya supaya disampaikan ke pasiennya. Kalau nomor HP-nya sudah pernah digunakan, itu tadi boleh berkunjung ke FKTP terdekat atau ke rumah sakit, atau boleh juga kalau misalnya mau langsung datang ke kantor, boleh. Bisa juga Kak Di kanalnya kanal kita yang di atas ini ya. Terus kalau misalnya sudah ada data-datanya dikasih ke petugas di FKTP, nanti mereka kok yang kirim ke kami datanya lewat Telegram atau lewat WA, nanti kami yang bantu ubah nomor HP-nya. Jadi kalau nomor HP sudah pernah digunakan, itu berarti ada anggota keluarga lain yang menggunakan, atau ada mungkin pernah nomor HP-nya digunakan sama siapa. Biasanya kan kayak misalnya teman-teman bekerja di satu instansi atau jadi petugas di puskesmas, pasti itu nomor HP-nya banyak yang gunakan, karena kayak dulu pernah vaksin, jadi harus ada nomor HP teman-teman di puskesmas itu gunakan nomor HP-nya mereka. Nah, otomatis kalau daftar mobile JKN pasti nomor HP-nya sudah digunakan. Jadi harus ada nomor HP pengganti yang lain ya, seperti itu. Untuk nomor telepon itu hanya bisa digunakan bagi peserta yang satu kakak. Nah, kalau sudah berbeda kartu keluarga dan akses aplikasi mobile JKN, memang pasti akan langsung muncul nomor telepon sudah pernah digunakan oleh peserta lain. Jadi caranya agar bisa dilanjutkan untuk pembuatan akun atau pendaftaran atau mungkin untuk reset password aplikasi mobile JKN misalkan, itu harus kami perbaharui data-datanya dulu. Jadi pastikan kalau misalkan nanti mau ada perubahan data, pastikan yang didaftarkan itu nomor telepon yang bersangkutan langsung agar tidak ada kendala lagi terkait dengan nomor telepon sudah pernah digunakan oleh peserta lain. Betul sekali. Semoga membantu ya Kak Anita. Kita sisa berapa menit lagi nih menuju selesainya live ini. 8 menit lagi teman-teman, masih ada waktu. Tidak usah khawatir, walaupun hari ini sudah selesai, kedepannya akan lebih sering lagi kami untuk live. Jadi di follow. Iya. Atau bisa juga kalau misalkan mungkin banyak juga yang mau bertanya, kebetulan di kantor cabang Makalu juga sudah ada Instagram, namanya itu Kamali Solata ya Kak. Mungkin nanti bisa di follow juga, dan di Instagramnya kami itu sudah banyak sekali video-video inovatif atau informasi yang kami siapkan. Jadi bisa menambah pengetahuan juga untuk teman-teman semua terkait dengan data BPJS. Dan kami itu buat kontennya itu seru, jadi tidak membosankan. Jadi tinggal dinonton pasti langsung paham, oh ternyata seperti ini. Atau bisa juga di follow ya teman-teman. Kalau nggak di follow nanti kita nggak kenalan. Nanti kita nggak bestie kalau teman-teman nggak follow akunnya si Kamali. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ayo, mumpung kita bahas tentang BPJS 1 nih. Biasanya banyak tuh kendala-kendala yang di puskesmas atau rumah sakit. Kalau mau bertanya, silakan.
Kalau semisalnya teman-teman nggak ketemu sama petugas BPJS 1, terus ada keluhannya, boleh lewat aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN ada fitur untuk ini kok, pengaduan, iya, pemberian informasi dan pengaduan. Jadi nanti masuk pertanyaannya itu akan masuk di aplikasi SPP tadi yang Iya, dijelaskan. jadi kalau misalkan mungkin teman-teman di rumah sakit mungkin ada pengaduannya, kemudian tidak sempat bertemu dengan kakak-kakak BPJS 1, boleh diakses melalui mobil check-in-nya saja Kak ya. Iya, Nanti pengaduannya itu akan masuk jika kembali sama mm-mm, kakak-kakak. Iya, cuma akan masuk ini ke disampaikannya F3S. via aplikasi saja, tapi Iya, nanti tetap dari petugas BPJS Rachel 1 yang lebih akan menjawab. bantu untuk selesaikan atau memberikan jawaban terkait dengan pengaduannya itu Kak ya. Betul sekali. Ada dari Kak Sita nih, Kak, kemarin sepupu saya masuk rumah sakit, terus dia kena denda layanan, itu kenapa ya Kak? Oke, jadi kemungkinan, bukan kemungkinan, sudah pasti yang bersangkutan ini sempat menunggak ya. Jadi mungkin yang bersangkutan daftar sebagai peserta mandiri, kemudian sempat menunggak. Nah, setelah melakukan penunggakan itu, maaf, setelah tunggakannya itu dilakukan pembayaran, itu kan memang BPJS-nya kita langsung aktif. Namun izin informasikan juga untuk teman-teman semua, bagi peserta mandiri yang menunggak atau bisa juga dari perusahaannya, biasa juga dari perusahaan menunggak itu Kak. Nah, dari kedua itu misalkan sempat menunggak kemudian dilunaskan tunggakannya itu, dan 45 hari setelah pelunasan tunggakan kita rawat inap memang akan dikenakan denda pelayanan. Nah, denda pelayanan itu memang ada yang dibayar di rumah sakit, tapi untuk nominalnya tidak bisa kita tebak berapa dulu karena nanti rumah sakit. Ya, oh ya, saya note juga untuk yang denda pelayanan ini berlaku bagi yang rawat inap saja. Jadi mungkin misalkan mau berobat ke puskesmas Kak ya, atau mungkin ke polis saja untuk kontrol, Rawat denda jalan. ya rawat jalan benar, itu tidak berlaku dendanya. Tapi untuk yang rawat inap saja. Tapi kembali lagi, tidak diminta-minta itu penyakit kapan datang, set-set sekarang, besok tidak ditahu. Jadi tetap rutin bayar iuran tiap bulan. Iya. Nah, untuk perhitungan denda pelayanannya di rawat inap 5% dikali dengan diagnosanya apa, tindakannya apa dari rumah Rumah sakit, sakit. kemudian dikali dengan berapa lama menunggak. Tapi kalau misalnya teman-teman menunggaknya 2 tahun, dikalikannya itu maksimal 12 bulan. Jadi nggak mesti harus dikali 24 bulan, tidak ya teman-teman. Maksimal 12 bulan. Kalau misalnya menunggaknya 8 bulan, berarti dikali 8. Cuma untuk totalnya memang tidak bisa diprediksi. Nanti ada diagnosanya sama tindakannya dari rumah sakit apa baru bisa bisa kita di hitungkan ini. dari Iya. pihak rumah sakit ya Betul. hitungkan. Jadi bukan BPJS juga yang hitungkan teman-teman, pihak rumah sakit yang hitungkan ya. Tapi ya bagusnya sih Kak, nggak usah nih dikena denda Iya. karena bayar Miki iuran masa lagi bayar denda kan. Jadi bagusnya rutin bisa aja membayar tiap bulan. Jadi biar tetap aktif BPJS tak kan? Iya. Kalau teman-teman mau rutin bayar iuran, boleh tuh aktifkan auto debitnya. Tapi auto debit juga itu pihak bank yang ini, yang daftarkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau auto debit pembayaran BPJS-nya, silakan ke bank yang teman-teman punya. Misalnya Bank BRI, silakan ke Bank BRI. Tapi pastikan juga Kak, walaupun auto debitnya kita aktif, tetap dipantau juga saldonya ya. Saldonya bisa dicek kalau mungkin ada SMS bankingnya, M-bankingnya misalkan tetap dipantau karena kita kan juga tidak bisa prediksi terkait dengan maintenance, mungkin ada error sistem atau mungkin ada kendala lain sehingga mungkin auto debitnya tidak berjalan. Kalau seperti itu kan bisa kita akali dengan bayar manual dulu. Nanti bulan berikutnya dipantau kembali. Kalau sudah berjalan auto debitnya berarti sudah ikut terbayarkan lagi iurannya kita seperti itu. Kalau misalnya teman-teman juga misalnya ceritanya sudah bayar manual terus ternyata auto debitnya ditarik juga, nggak apa-apa, itu kan jadi saldo juga. Benar, di apa di akunnya teman-teman atau di BPJS-nya teman-teman. Jadi bulan berikutnya itu tidak kena dikenakan lagi iurannya karena sudah ada saldo dari bulan sebelumnya Kak ya. Iya. Ini ternyata sudah mau 1 jam ya kita nge-live Kak, ini tidak dirasa sekali ya. Jadi kalau mungkin teman-temannya yang masih join sampai detik ini, makasih ya teman-teman udah membersamai kami. Tidak berasa 1 jam membersamai dengan kakak-kakak cantik ini, asik. Kak, BPJS sekarang wajib untuk ngurus SKCK dan SIM ya? Betul sekali. Jadi sekarang itu untuk pembuatan SKCK wajib terdaftar sebagai peserta BPJS terlebih dahulu. Kalau misalkan kakak mau buat SKCK kemudian BPJS-nya belum terdaftar atau mungkin nonaktif, memang ada kendala. Jadi nanti silakan untuk diaktifkan terlebih dahulu. Misalkan ada 2 pilihan, bisa daftar mandiri yang berbayar tiap bulan atau bisa dicoba untuk pengusulan ke yang bantuan pemerintah atau PBI. Namun untuk ini silakan melapor ke Dinas Sosial kembali ya, nanti Dinas Sosial mendaftarkan.
seperti itu. Oke. Mungkin sebelum kita tutup nih Kak, Mm-mm. tinggal 1 menit lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan, maaf kalau ditanyakan, mungkin ada yang mau disampaikan sama teman-teman, atau mungkin mau mengingatkan kembali untuk teman-teman, itu kami akan lebih sering live di TikTok Sikamali Solata, jadi alangkah bagusnya untuk teman-teman semua boleh di follow, kemudian mungkin boleh diaktifkan juga notifikasinya. Jadi misalkan nanti kami ada live selanjutnya, itu kakak boleh join kembali. Dan kami tuh selalu temanya itu beda-beda terus Kak, Iya, ya, bukan betul. cuma iuran, bukan cuma Bukan BPJS tentang 1, administrasi. semua terkait dengan BPJS akan kami bahas. Jadi atau misalkan seperti ini kan kami fokus bahas di BPJS online, itu enggak mesti di BPJS tentang BPJS 1. BPJS 1. Enggak mesti di tentang BPJS 1. Mungkin kakak mau bertanya, bilang Wika bagaimana Iya, caranya? kayak tadi ya, kayak ada yang tadi, tanya administrasi. bebas kalau mau tanya Bebas. terkait dengan BPJS boleh. Yang penting jangan tanya Kak CR kan BPJS bagaimana? Aduh, Maaf ya BPJS teman-teman, kaki. ke BPJS sebelah itu. di sebelah. Iya. Saudara iparnya kami tuh ya, yang ada pencairannya. Aduh, jaringan. Ya. Apa nih? Tarik potong. Terputar nih, Kak. Katanya ada ini. Oh. Oke. Oke, ada iklan ternyata, guys. Anunya kayaknya udah 16.40 nih Kak. Tidak katik ya Kak kita. Belibet dah. Tadi kan kita mulainya jam 16.30 ya. Ini kayaknya udah lebih 1 jam nih. Seru banget ya. Udah berasa Kak, perasaan baru-baru Ji. Interaksi Tiba-tiba. kita nih teman-teman. Ternyata ini seru kalau teman-teman juga aktif bertanya. Iya, Kita juga betul. yang bawa atau memberikan informasi juga semangat. Jadi kami harap juga selanjutnya kakak-kakak bisa join kembali di live-nya kami. Jadi kami juga semangat untuk selalu melakukan pemberian informasi seperti ini untuk teman-teman semua agar bisa lebih paham juga Iya, dengan biar. BPJS. Jadi kan kalau misalnya teman-teman udah paham, bisa sharing juga tuh sama keluarga dengan teman-teman yang lain. Oke? Benar sekali. Karena waktu sudah menunjukkan 16.41, kayaknya ada penutupnya dulu ya Kak. Ada Jadi pantun. udah sediain pantun lagi. Mau Bubur ikan ini lele, aja. sudah mau selesai leh. Mau kasih ingat aja ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pengaduan atau ada yang mau mau mendapatkan informasi mengenai BPJS atau yang lainnya, boleh banget hubungi BPJS 1 atau petugas PIPP di RS. Kalau misalnya teman-teman mau tahu di mana informasinya, di setiap rumah sakit ada kok ininya, poster BPJS 1-nya ya. Nomornya ya Kak. Iya. Jadi jangan sungkan kalau Itu misalnya bisa jadi WA atau WhatsApp aja Kak, atau harus video WA call atau boleh, telepon boleh. Kalau misalnya nggak diangkat sama teman-teman EP3RS, boleh kok di di WA. WA saja nanti Direspon misalkan kok. mungkin malam WA-nya, besok di hari kerja kan Iya. kembali dibalas juga ya. Iya. Oke teman-teman. Oke. Oh ya, kembali lagi karena kita sudah mau berpisah, bukan kita sudah mau berpisah ya, sedikit karena enggak apa-apa, nanti kan mau ketemu lagi di live Iya. selanjutnya. Jadi untuk teman-teman semua, nanti kalau mau kalau misalkan ke rumah sakit atau mungkin ini ketemu sama kakak-kakak yang menggunakan rompi dengan warna ngejrengnya itu, Jauh enggak saja. apa-apa kalau memang enggak ada keluhannya, sapa-sapa cantik saja. Hai Kak BPJS 1. Iya. Nah, Gitu loh. atau misalkan juga ada yang mau ditanya-tanya, ada informasi, atau ada keperluan administrasi ya, saya pun juga ikut belibet sekarang. Nah, mungkin ada informasi pengaduan atau mungkin ada keperluan administrasinya, nanti juga boleh dicoba untuk akses kanal online kami, boleh melalui Pandawa di nomor ada 0811816515. Bisa juga di call center 165 dan di juga mobile JKS. Mobile JKS. Jadi mungkin kita harus pamit nih Kak. Iya, sedih sekali rasanya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nanti Kita berjumpa lagi di live selanjutnya. Di follow See you. ya. Dadah.